Yang pertama, jangan sekali-kali kamu berjalan di depannya. Yang kedua, jalan kamu duduk dulu sebelum bapakmu duduk lebih awal. Yang ketiga, jangan pernah engkau memanggil ayahmu dengan namanya. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali kamu untuk mencerca terhadap dirinya. Segenap puji beserta syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan memperbaiki segenap apa saja yang selama ini kurang baik dalam rangka untuk kita makmurkan dan kita agungkan bulan yang sangat mulia yang Allah anugerahkan kepada kita sampai dengan detik-detik saat kita masih ada kesempatan hidup ini, di mana tak lain tujuannya untuk kita mendapatkan ridha Allah. Di antara bulan yang sangat mulia ini, yang sangat diridai oleh Allah kepada hambanya, yang diingatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak untuk minta ampun kepada Allah atas setiap cupa dan lara, atas setiap kekurangan dan juga dari kekhilafan yang pernah kita lakukan. Di antara banyak aktivitas yang Allah bebankan kepada kita dan paling berat untuk bisa kita menjaganya adalah kita harus mampu berbuat baik kepada dua ibu bapa kita, yang Allah telah menetapkan bahawa ridha Allah sangat tergantung pada ridha keduanya, terlepas kondisi dan keadaan orang tua kita, apakah dia sebagai orang pandai ataupun tidak, terlepas dia orang yang berpendidikan atau orang awam, terlepas apakah dia itu orang yang berada atau peminta-minta. Dalam keadaan apapun, yang namanya orang tua, baik ayah maupun ibu yang kita punya, merupakan prioritas kedua setelah kita menyembah Allah, setelah kita mengabdi kepada Allah. Yang harus kita utamakan adalah wabil walidaini ihsana. Bisa saja dua ibu bapa kita sudah saat-saatnya mempunyai usia yang tua, bisa saja dia itu dalam keadaan kurang untuk bisa menyesuaikan pemikirannya dengan alam modern, dan jangan dengan kita yang penuh dengan berbagai informasi dan dengan bermacam kajian serta wawasan yang luas. Namun orang tua harus dua kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita berbuat baik kepadanya. Yang kedua, hendaklah kita menjaga diri dari apa saja yang membuat ia tersinggung dan menimbulkan pada nama kita sebagai orang yang murka padanya. Bagaimana setiap saat kita lihat sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in dan para ulama, sampai kepada kita ini, betapa teladan-teladan yang diberikan untuk kita bisa berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaan yang ada. Pada satu ketika Aisyah bercerita, apa kata Aisyah? Datang seorang laki-laki, bersama laki-laki tersebut ada seorang tua yang ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul bertanya kepada laki tersebut, wahai laki-laki, siapa yang ada bersamamu ini?
Laki-laki tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, haza abi." Ini adalah orang tua saya, ini adalah bapak saya. Lantas Rasul mengingatkan kepada laki-laki tersebut, "Fala tamsi amamahu, wala tajlisu qablahu, wala tad'uhu bi ismi, wala tatasabbalah." Dalam hadis tersebut ada beberapa pesan Rasul kepada seorang laki-laki yang ia saat itu menjumpai Rasul dan membawa seorang tua, dan sesungguhnya itu adalah orang tuanya dan ayah kandungnya. Laki-laki berpesan oleh Rasulullah kepada laki-laki tersebut, yang pertama, jangan sekali-kali kamu berjalan di depannya. Yang kedua, jalan kamu duduk dulu sebelum bapakmu duduk lebih awal. Yang ketiga, jangan pernah engkau memanggil ayahmu dengan namanya. Dan yang terakhir, jangan sekali-kali kamu untuk mencerca terhadap dirinya. Ini menunjukkan betapa menjaga hati daripada orang tuanya yang dipesan oleh Rasulullah. Para ahli hadis mencoba untuk menelusuri di balik hikmah sebagai perilaku baik anak kepada orang tua. Jangan kamu berjalan di depannya. Sementara untuk kita, apabila orang tua kita yang pergi di depan dan kita menuntun di belakang, tentu saja saat itu kita akan memberikan kebebasan kepadanya sekuat apakah ia berjalan. Dan andai kata ada sesuatu bahaya yang datang dari belakang, maka kita sebagai orang yang pertama yang harus untuk menjaga dan membelanya. Sehingga dalam pesan Abu Hurairah di waktu yang lain kepada seorang laki-laki, hendaklah kamu mengambil posisi di belakang orang tuamu atau ada kamu di sampingnya. Ini menunjukkan bahwa mengapa kita harus ada, dan diingatkan hendaklah tidak ada orang yang bisa menghalangi kamu yang ada di antara kamu dengan bapakmu. Antara kitanya dengan orang syik itu hendaklah bekna orang lain yang masuk, tapi kita sebagai orang yang langsung ada di depan kita orang tua kita. Tujuannya apa? Dan begitulah untuk kita memuliakannya, kita menjaga dia daripada segenap apa saja yang memungkinkan. Coba sebaliknya, andai kata kita yang di depan, bapak kita yang sudah tua ia pergi di belakang, kita masih kuat tenaga, perjalanan kita barangkali lebih cepat, ia akan susah menyesuaikan diri untuk dia mengikuti daripada gerak kita. Dan kadang-kadang kita lebih untuk ambisi menuju kepada tujuan yang kita ingin untuk mendapatkan, lupa untuk mengukur sekuat apakah orang tua kita yang bisa untuk mengikuti kita dari belakang. Dan ini menunjukkan betapa kita harus menjaga dia baik-baik. Dalam hadis yang lain kemudian Rasul mengingatkan, jangan kamu panggil orang tuamu dengan namanya. Maka ini sebenarnya apa yang dipesan oleh Rasulullah. Inilah tradisi yang pernah mengakar dalam tradisi kehidupan masyarakat kita. Bagaimana memuliakan ayah dan ibu. Tak pernah, bahkan menjadi sebuah tradisi kepada masyarakat kita, bukan hanya antara anak dengan orang tua, tapi sampai kepada antara murid dengan guru, sampai juga dididik antara tetangga dengan tetangga. Orang tua kalau dia sudah kawin, punya anak, saudara-saudaranya memanggil tidak lagi dengan nama aslinya, tapi dia panggil dengan titel daripada nama anaknya yang paling tua. Ada seorang yang bernama misalnya Hindun, kemudian lahir anak pertama bernama Aminah, tak dipanggil lagi namanya Hindun oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, tapi dipanggil dia, mana ibu si Aminah.
Ha mak si Aminah ka hana gehoi linan hindul. Begitu ke pemulia dalam rangka menciptakan suasana supaya anaknya tak perlu untuk memanggil. Jadi waktu urang hana terpanggil nan, rupanya itu adalah sebuah satu kemuliaan. Lihat dah para sahabat-sahabat Rasulullah, sedikit yang disebut dengan namanya, tapi ibnu ini, ibnu itu, ibni Umar, itu adalah anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan yang kadang-kadang tidak disebut nama. Ini kehormatan dan kemuliaan. Begitu juga dalam hadis yang lain, yang pada suatu ketika ada seorang sahabat bernama Abi Husan. Abi Husan berjalan di perjalanan terbuka, bersamanya diiringi oleh bapaknya. Di tengah perjalanan ketemulah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, siapa laki-laki yang ada bersamamu ini Abi Husan? Abi Husan menjawab, ini adalah bapakku. Abi Husan juga berpesan, jangan kamu berjalan antara hadapan ibu dan bapakmu itu, tetapi berjalanlah di belakangnya atau di sampingnya. Kemudian jangan kamu biarkan ada orang lain yang menghalangi antara kamu dengan ibumu atau dengan bapakmu. Kemudian jangan kamu makan makanan. Andai kata kamu membawa satu makanan dan sudah dilihat oleh ayah atau ibumu, sampai makanan itu serahkan dulu kepada dia. Barangkali dia sangat kepingin dengan makanan itu, apalagi dia belum tahu apa sebenarnya isi makanan yang kita bawa. Di bulan-bulan Ramadan yang seperti ini, kita kadang-kadang suka kalau kita tinggal jauh dengan bapak dan ibu, di grup keluarga kita share bahwa kami makan pulut pada sore ini, kami buka puasa dengan lemang sore ini, share kepada mama dan ibu. Bagaimana perasaan bapak atau mama kita yang jauh? Dia hanya tahu betapa anak saya makan pulut, saya kepingin pulut, bagaimana untuk saya bisa mendapatkannya? Yang termasukkah kita pekalan bagai nyanci? Hai menyama masa sahabat, tentu saja kuih bumupok baru guu, tamai bungkuk, orangnya ada masalah. Anak getanya na di Jakarta, getanya na di Lancang Garam. Bila tak pelemah kuih bak urun cik tu dengan WA, itu sama dengan memperlihatkan barangkali dia kepingin, sedangkan kuih itu maunya jangan dimakan sebelum diserahkan pada dia dulu. Menyogatnya hana galak, maka apa jo? Menyona gajak ganyan, biar dia yang makan dulu. Maka tradisi inilah sebenarnya. Bagaimana dengan Ashabur Rakim yang pernah diceritakan, ia menjadi sebuah kebiasaan. Setiap pulang sorenya, ia utamakan dulu makanan itu diberikan kepada mamanya, kemudian baru kepada anak-anaknya, kemudian baru istrinya, kemudian baru dimakan oleh dia. Itu Ashabur Rakim yang diterima doanya oleh Allah saat mereka bertiga ada di sebuah gua yang tertutup dengan batu besar, yang karena pada saat itu mereka sedang di dalam perjalanan, kemudian hujan dan masuk dalam sebuah gua. Tapi Allah menerima doanya yang mereka bertawasul dengan amal mereka masing-masing. Jadi tawasul dengan amal kita, nampakkan kepada Allah apa yang kita lakukan, itu jauh lebih baik, karena kita mau membuka diri di hadapan Allah yang Allah memang sudah tahu apa yang kita lakukan, tapi bukalah di hadapan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, karena orang tua kita adalah orang yang dalam kehidupan kita harus lebih utama kita berbuat baik. Marilah kita untuk selalu berbuat baik, di mana anak-anak kita hari ini tak tahu lagi untuk sebenarnya bagaimana cara menampakkan untuk berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya. Dan kita juga kadang-kadang lengah dalam menyikapi apakah kita sudah berbuat baik kepadanya. Yang kedua, hendaklah kita jangan sekali-kali menjadi orang yang tersinggung atau murka orang tua kita, yang menjadi dan melahirkan kemarahan orang tua kita, baik karena sikap kita
maupun karena perilaku kita, atau dalam sikap dan tata cara kita melayaninya. Bisa karena perbuatan, bisa karena ucapan, bisa karena berita yang tidak enak didengar oleh orang tua kita. Dan ini disebut dengan uquq, di mana orang yang durhaka sama orang tua termasuk di antara 3 kelompok manusia yang diharamkan oleh Allah untuk memperoleh syurganya. Bukan sekedar murka, tapi bukan untuk mendapatkan ridha, tapi syurga diharamkan kepada kita. Bayangkan pada satu ketika saat Rasul ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri, lantas saat itu Rasul mengaminkan terhadap apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan oleh Jibril. Di antara 3 hal yang disampaikan oleh Jibril saat itu, andai kata seseorang masih ada 2 ibu bapanya, tapi ia tak sempat untuk berbuat baik selama di dalam Ramadan, maka hari ini termasuk dia orang yang durhaka dan orang yang celaka dan tidak mendapat keberuntungan. Rasul mengucapkan amin, perkenankan ya Allah. Bayangkan, Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan terhadap orang bila dalam Ramadan yang penuh barakah, yang sedang kita untuk menggapai ridha Allah, tak sempat untuk kita mencari ridha 2 orang tua kita, tak sempat kita untuk menebus segala kelengahan dan kelalaian kita, dan membuat dia itu baik, membuat dia bahagia, membuat dia puas, dia punya anak. Kita tak bisa lari. Semua kita adalah lahir daripada ibu. Semua kita adalah lahir karena jasa bapa kita, ayah dan ibu, tanpa mengenal siapa saja kita. Apakah hari ini kita pejabat? Apakah hari ini kita kontraktor atau konglomerat? Apakah ini kita ustaz? Apakah kita hari ini ulama? Tidak bisa dibatasi apapun. Semua kita punya orang tua. Percuma hari ini, apakah orang tua masih bersama kita, atau lebih awal Allah berangkat, atau masih dijemput oleh Allah? Andai kata orang tua kita sudah duluan berangkat dan sudah menjadi menghadap ke Allah, maka berbuat baiklah kepada keduanya dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Rasul. Ada 4 cara bagi kita yang tidak punya lagi orang tua yang sudah duluan meninggal dunia. Yang pertama, berdoalah kepadanya. Yang kedua, tunaikan setiap apa saja yang telah pernah dipesan atau yang pernah untuk dititipkan kepada kita. Yang ketiga, hubungkan silaturahmi dengan baik kepada teman dan sahabat dari orang tua kita. Ngan urang syik tu, ngan mak tu, kawan-kawan dari orang tua kita, sambung kembali hubungan silaturahmi dengan mereka. Orang yang akrab dengan orang tua kita, pada dirinya tersimpan daripada sesuatu yang ada kesamaan yang untuk kita mendapatkan bimbingan pada dirinya. Dan yang keempat, pererat hubungan silaturahmi dengan keluarga, baik keluarga bapa maupun keluarga ibu kita. Dan itu adalah salah satu cara dalam rangka kita menebus. Semoga di bulan ini mampu kita memperbaiki diri, dan jangan lupa hindari daripada segenap apa saja yang membuat dia tersinggung, dan itu yang dimasuk kategori yang kita menjadi murka dan durhaka daripadanya. Durhaka dari orang tua menjadi salah satu di antara 3 kelompok manusia yang diharamkan syurga Allah. Semoga kita bisa menggapai syurga Allah yang senantiasa kita berdoa. Andai kata ini mampu kita memperbaikinya. Dan 2 lainnya yang Allah sangat murka dan mengharamkan syurganya adalah orang yang terus menerus berkecimpung dan terlibat dengan khamar atau dengan narkoba.
Dan yang ketiga adalah seorang yang disebut dengan dayyus, yang tak mau peduli kepada keluarga, bahkan merestui dan juga membiarkan keluarga untuk melakukan perbuatan maksiat. Semoga kita sebagai orang tua yang tidak pernah untuk memberi kesempatan, apalagi untuk anjuran kepada keluarga kita untuk berbuat maksiat, baik dalam bentuk pergaulan maupun dalam bentuk peribadatan, bahkan di dalam mencari nafkah atau mencari harta. Tak pernah setuju andai kata keluarga kita, isteri kita, anak kita untuk menggapai kekayaan dengan jalan yang tidak pernah diridai oleh agama, dengan jalan-jalan yang haram, dan kita tak pernah merestuinya. Menyagetanya sepakat, getanya hana tak ikut kenan, tapi perumah getanya main dalam riba terus, anak getanya terus dalam pergaulan bebas, pacaran terus, kemudian dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh, yang hari ini hari kesana kemari dia itu bergaul tanpa batas, yang telah ditetapkan oleh agama tak pernah dihindari. Maka kita sebagai orang tua, kepala keluarga, disebut dengan dayyus, karena kita tak mau untuk mengatasinya. Kalau kita dayyus dan masuk kelompok yang ketiga, orang yang diharamkan syurga Allah untuk kita dapatkan. Tiga-tiga hal ini mari kita perbaiki dalam bulan yang suci ini, sehingga ridha Allah kita gapai. Ramadan akan mampu melindungi kita. Bapak Ibu yang berbahagia, maka mari sama-sama kita menjaga ibadah puasa, sama-sama kita memperbaiki diri. Semoga hari ini puasa kita diterima oleh Allah, jauh dari cupa, sembari kita terus untuk memperbaiki diri. Demikian yang dapat kami sampaikan tausiah subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.